warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi manusia, khususnya pada wanita. Sebelum itu, apa itu reproduksi? Apa itu sistem reproduksi? Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru atau untuk menghasilkan keturunan. Lalu, sistem reproduksi adalah sistem organ seks di dalam organisme yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan reproduksi seksual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ di dalam sistem reproduksi wanita. Reproduksi wanita berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan juga berfungsi sebagai wadah untuk mengandung bayi di dalam rahim lebih kurang selama 9 bulan. Sistem reproduksi wanita memiliki struktur yang terdiri dari dua bagian. Pertama, bagian eksternal atau bagian luar. Bagian ini dinamakan dengan vulva. Vulva sendiri terdiri dari beberapa bagian. Pertama, mons pubis. Pubis adalah bagian yang menonjol yang di dalamnya terdapat banyak jaringan lemak. Setelah masa puberitas, mons pubis akan ditutupi oleh rambut-rambut halus. Mons pubis berfungsi untuk melindungi organ general dari masuknya kotoran. Lalu yang kedua ada dua set labia, yaitu labia majora dan labia minora. Labia majora atau bibir besar ialah dua buah lipatan jaringan lemak yang berbentuk lonjong dan berasal dari mons pubis, terbentang ke bawah dan bertemu di dekat anus. Lalu ada labia minora atau bibir kecil, ialah dua buah lipatan jaringan berbentuk pipi dan berwarna kemerahan dan dapat dilihat jika labia majora dibuka. Dua set labia ini berfungsi untuk melindungi alat kelamin dari dalam dengan cara menutup. Lalu yang ketiga ada vestibulum. Vestibulum ialah area yang dikelilingi oleh labia minora, menutupi lubang uretra, mulut vagina, dan saluran kelenjar Bartholin, berfungsi untuk mengeluarkan cairan. Lalu yang keempat ada klitoris. Klitoris ialah salah satu titik rangsangan yang paling sensitif karena banyak mengandung ujung saraf. Lalu, ujung badan klitoris dinamakan dengan glans. Glans ini merupakan yang paling sensitif dari badannya. Klitoris berfungsi untuk memicu dan meningkatkan rangsangan seksual saat berhubungan. Lalu yang kelima ada lubang vagina. Lubang vagina ialah dikelilingi oleh membran yang dinamakan dengan himen, berfungsi sebagai tempat lahirnya bayi saat melahirkan dan tempat masuknya penis saat berhubungan seksual. Lalu yang kelima ada himen atau selaput darah. Himen atau selaput darah ialah berupa lapisan tipis yang berfungsi untuk memungkinkan darah menstruasi dan cairan tubuh keluar melalui liang vagina. Lalu yang ketujuh ada orifisium ureter. Orifisium ureter ialah jalur keluarnya urin dari kantung kemih, berfungsi untuk mengeluarkan cairan urin. Lalu bagian kedua dari struktur sistem reproduksi wanita ialah bagian internal, yaitu bagian dalam, dan terbagi dari beberapa bagian. Pertama, vagina.
Vagina adalah area dengan bentuk saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di antara uretra dan rektum atau anus. Vagina bagian atasnya terhubung dengan serviks dan bagian bawahnya terbuka keluar. Vagina berfungsi sebagai organ kopulasi dan sebagai jalur jalannya menstruasi dan jalannya lahiran bayi. Lalu yang kedua ada serviks atau leher rahim. Serviks adalah bagian terbawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks berfungsi untuk tempat masuknya sperma saat berhubungan seksual dan untuk melindungi rahim dari infeksi. Lalu yang ketiga ada uterus atau rahim. Rahim adalah ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir, yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Rahim berfungsi sebagai berkembangnya janin. Lalu yang keempat ada dinding rahim atau endometrium. Endometrium atau dinding rahim adalah bagian yang kaya akan dengan pembuluh darah. Jadi ketika kita menstruasi, pembuluh darah tersebut akan meluruh. Menstruasi ini dikenal dengan proses meluruhnya endometrium akibat ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Dinding rahim berfungsi sebagai tempat embrio berimplementasi dan berkembangnya janin. Lalu yang kelima ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah berbentuk seperti saluran pembuluh kecil yang terletak di atas rahim. Tuba Fallopi berfungsi untuk jalan yang dilalui oleh sel telur yang berpindah dari ovarium ke rahim. Tuba Fallopi juga merupakan tempat terjadinya pembuahan telur oleh sperma. Lalu yang keenam ada ovarium. Ovarium adalah jaringan kecil berbentuk oval yang terletak di samping rahim yang berjumlah sepasang. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi pada wanita. Penyakit pertama, yaitu mioma uterus, adalah tumor jinak berupa daging yang tumbuh di dinding rahim. Pada umumnya, penyakit ini tidak mempengaruhi proses kehamilan. Namun, pada beberapa kasus, penyakit ini menyebabkan fertilitasi dan keguguran. Penyakit yang kedua adalah kanker serviks, yaitu berupa sel-sel abnormal yang tumbuh di lapisan epitel permukaan leher rahim. Sel-sel tersebut akan terus tumbuh sehingga menyebabkan leher rahim tidak berfungsi lagi. Penyakit yang ketiga adalah penyakit penyempitan tuba Fallopi. Penyakit ini disebabkan oleh faktor genetik atau infeksi kuman yang menyebabkan terhalangnya jalan masuk sperma sehingga susah untuk mendapatkan keturunan. Penyakit yang keempat yaitu hamil anggur adalah kegagalan dalam proses pembentukan janin sehingga di dalam rahim tidak ada janin melainkan hanya gelembung darah yang membeku. Penyakit ini disebabkan karena kekurangan gizi atau masalah gangguan sistem peredaran darah rahim. Penyakit yang kelima yaitu Amonera sekunder, yaitu wanita tidak mengalami menstruasi selama 3-6 bulan, padahal sudah mengalami siklus menstruasi sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat kontrasepsi pada sistem reproduksi manusia.
Sebelum itu, apa itu kontrasepsi? Kontrasepsi adalah sebuah tindakan atau usaha pencegah kehamilan atau menunda kehamilan. Kontrasepsi itu sendiri terbagi menjadi dua metode. Pertama, metode permanen, yaitu metode yang dilakukan dengan cara sterilisasi. Dilakukan ketika seseorang tidak ingin memiliki anak lagi karena sudah cukup. Dan metode ini dilakukan dengan cara operasi. Metode ini terbagi menjadi dua, yaitu metode untuk perempuan dan metode untuk laki-laki. Metode untuk perempuan dinamakan dengan tubektomi, yaitu dengan cara pemotongan dan pengikatan saluran tuba Fallopi sehingga ovum tidak bisa memasuki uterus. Metode operasi yang kedua untuk laki-laki dinamakan dengan vasektomi, yaitu dengan cara pemotongan vas deferens. Kemudian kedua ujung tersebut diikat. Akibatnya sperma tidak dapat mengalir lagi, sehingga cairan semen tidak mengandung sperma. Metode yang kedua yaitu metode non-permanen atau sementara. Metode ini untuk mencegah kehamilan sementara, sehingga masih bisa untuk mengalami kehamilan kembali. Metode ini dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, kontrasepsi sementara dapat dilakukan tanpa menggunakan alat bantuan atau obat-obatan, dengan cara memperpanjang masa menyusui atau kehamilan, lalu mengeluarkan sperma dari luar tubuh wanita sehingga sperma tidak masuk ke dalam rahim, lalu menggunakan sistem kalender, yaitu tidak melakukan seks selama masa subur wanita. Cara yang kedua, kontrasepsi sementara dapat dilakukan menggunakan alat bantuan atau obat-obatan seperti pil KB, KB susuk atau implan. Menggunakan KB suntik, lalu menggunakan KB spiral UED, kondom, koyo KB, atau diafragma atau cangkir KB. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknologi dalam sistem reproduksi manusia. Pada zaman yang modern ini, sudah banyak teknologi yang dikembangkan untuk sistem reproduksi, seperti amniocentesis, yaitu pengambilan cairan amnion yang akan diteliti secara genetik dan biokimia. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada kelainan genetik. Biasanya dilakukan oleh wanita hamil yang usianya 35 tahun atau mengidap penyakit kromosom. Lalu selanjutnya ada teknologi USG, yaitu teknik yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui keadaan seperti kesehatan, organ internal, ukuran tubuh, dan jenis kelamin bayi dalam kandungan ibu. Ada teknologi bayi tabung, yaitu yang dilakukan oleh pasangan yang susah untuk mendapatkan keturunan, yang dilakukan dengan cara ovum difertilisasikan dengan sperma di sebuah media kultur untuk menghasilkan embrio. Setelah itu, embrio diimplantasikan ke uterus agar terjadi kehamilan. Oke, sekian dari penjelasan sistem reproduksi pada wanita. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.